Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel kita tercinta ya, channel pengusaha muda, karena memang harus yang muda yang berkarya. Oke teman-teman, di sini saya ingin memberitahu teman-teman ya. Di sini cuma modal empang ya. Modal empang kita bisa menghasilkan omset per bulan itu 15 juta rupiah. Jadi cuma modal empang ya. Lahan kolam tanah menghasilkan 15 juta rupiah per kolam. Di sini saya tunjukkan dulu instalasi kolam kita ya. Empangnya ya. Ini air masuk tadi ada di titik sebelah sana teman-teman. Ada di titik sebelah sana. Lalu disirkulasi ya dari kolam ini ke kolam sebelah. Dan selanjutnya sampai ke kolam ke-10 ya teman-teman ya. Jadi titik air masuk dari kolam nomor 1 tadi pertama. Jadi kita cuma modal empang ini ya. Dalam per kolam, ini kan kolamnya ada 10 kolam ya. 10 kolam gurami di kolam tanah ini. Dalam per kolam ini kita isi 1200 ekor. Dalam per kolam kita isi 1200 ekor. Jadi di sini untuk tebarnya ukuran kolam ya. Ukuran kolamnya itu lebar 3, panjangnya itu sekitar 18 meter. Jadi sangat panjang dan lebar ya teman-teman ya. Untuk kapasitas 1200 ekor ya di kolam empang kita ini itu mampu menampung ikan ya 1200 ya di kolam lebar 3, panjang 18 meter tadi. Jadi di sini saya ceritakan kenapa bisa mendapatkan omset sebesar 15 juta ya teman-teman ya. Kita panen di sini sebulan sekali ya. Kita memiliki 10 kolam, dan memasukkan benih itu setiap bulan, teman-teman. Gurami di kolam tanah ini panennya 10 bulan. Jadi di 10 kolam ini kita bisa panen setiap bulan ya. Dengan memasukkan benih resirkulasi. Cara masukkan benihnya setiap bulan. Untuk hasil panen, kini kita mendapatkan sebanyak 500 kilo ya teman-teman ya dalam per kolam. Rata-rata sekilo 2. Jadi di ikan 1200 itu menghasilkan 500 kilo lebih ya teman-teman ya. Tapi kita hitung rata, per kolam itu 500 kilo ya. Per kolam 500 kilo. Dengan estimasi harga jual, itu kita mendapatkan harga 30.000. Mendapatkan harga 30.000. Jadi di sini sudah jelas ya teman-teman ya. Untuk omset per bulannya di kolam tanah ini itu 15 juta. Jadi 500 kita kalikan 30 itu sudah 15 ya. 5 kali 3 15 ya, teman-teman ya. 15 juta. Dan itu belum dipotong pakan, harga benih dan lain sebagainya. Di sini saya lihatkan ya hasil panen kita. Ini hasil panen kita di kolam tanah ini ya. Hasilnya sangat bagus. Rata-rata ikannya per kilonya itu 2 ekor. Dalam per kilo itu 2 ekor. Karena di empang kita ini ya, di empang ini sistem airnya berjalan ya teman-teman ya. Sistem airnya berganti. Jadi ikannya itu kita pastikan sehat. Karena airnya memang semi deras berjalan. Ini dia hasil panennya. Pada saat panen sangat-sangat memuaskan ya teman-teman ya. Setiap bulan kita melakukan panen. Kadang nggak setiap bulan pun teman-teman, per 2 minggu sekali kita lakukan panen. Karena pengambilan ikannya kan sangat banyak ya, 500 kilo. Jadi kita pengambilannya dalam 2 minggu sekali. 2 minggu sekali itu 250 kilo. Dan 2 minggu ke depan 250 kilo. Jadi sebulan itu 500 kilo pengambilan ikannya. Untuk harga guraminya terkadang bisa naik ya teman-teman ya, bisa naik sampai harga 33.000. Dan ini tadi saya pukul rata harga 30.000 aja ya. Jadi di harga 30.000 aja kita sudah mendapatkan hasil 15 juta. Apalagi kalau di harga 33.000 itu sudah lebih untung lebih besar lagi teman-teman. Jadi di sini saya ingin memberikan semangat aja buat teman-teman ya. Kalau budidaya gurami itu sangat menjanjikan ya, sangat menguntungkan. Tapi ada risiko-risiko tertentu. Kalau teman-teman yang belum pernah mulai budidaya ikan gurami di kolam empang seperti ini atau di kolam tanah, itu sangat berbahaya karena teman-teman harus
harus mempelajari sikon ya, sikon kondisi kolam tersebut. Kalau teman-teman bisa mempelajari kondisi kolam tersebut, mudah-mudahan bisa berhasil seperti kita. Tapi kalau menghadapi sikonnya tidak bisa, itu susah teman-teman. Karena gini, di hama-hama di kolam tanah ini lebih banyak teman-teman dibandingkan di kolam terpal sistem bioflow kita. Lebih aman di kolam bioflow kita itu tidak ada hama. Tapi di sini walaupun ada hama, sistem airnya kan berjalan sangat bagus. Jadi pembesaran bisa sama seperti di kolam bioflow kita. Dan biaya kosnya lebih rendah di kolam tanah ini, karena kan air tidak beli lagi, kita kan ada listrik lagi, pemakaian listrik dan lain sebagainya di kolam terpal kita. Jadi kalau bisa menguasai sikonnya, kondisi mengatasi hamanya bisa berhasil seperti kita teman-teman. Contoh hama yang paling ganas ya di kolam tanah ini, hama ikan gabus ya. Terkadang kita mendapatkan ikan gabus itu sebesar betis teman-teman, sangat besar. Itu sangat-sangat menghabiskan benih yang kita tebar. Jadi terutama sebelum kita masukkan benih itu kolamnya kita sterilkan dulu. Kita sterilkan, kita kuras habis, kita hilangkanlah hama-hama tersebut. Terkadang itu pun masih ada ikan gabus yang masuk dari empang sebelah teman-teman, dari kolam sebelah. Jadi penjagaannya sangat luar biasa. Lalu hama selanjutnya itu ada di telur kodok ya, ada di telur kodok, dan masih banyak lagi sebenarnya hama-hama di kolam tanah ini. Telur kodok itu berbahaya untuk ikan gurami kita. Itu yang menyebabkan gurami terserang penyakit dari kencing kodok tersebut. Jadi buat pemula yang belum tahu, di kolam tanah itu kalau ada telur kodok di kolam tanah itu harus dibuang ya. Nah, itu salah satu hama. Jadi saya rasa mungkin di video kali ini sangat bermanfaat ya teman-teman ya. Hanya di kolam empang kita bisa menghasilkan omset 15 juta per bulan ya. Oke, salam sukses dari saya pengusaha muda, karena memang harus yang muda yang berkarya. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.